Oke, kita berhenti drama sebentar. Gue mau ngomong jujur sama lo. Lo merasa sibuk banget kan? Kalender penuh, notif bunyi terus, rasanya kayak dikejar deadline setiap detik. Tapi, coba cek rekening. Coba lihat progres goal terbesar lo. Nyangkut kan? Ini vonis brutalnya. Lo sibuk, tapi miskin hasil. Dan itu bukan karena takdir atau kurang kerja keras. Itu karena lo secara sadar atau enggak sadar terus-terusan ngulangin 8 kesalahan fatal yang diam-diam ngebunuh produktivitas lo. Ini bukan lagi soal kerja keras, ini soal kerja bodoh. Dan hari ini kita akan bongkar semuanya. Biar lebih kebayang, coba bayangin ini deh. Kenalin, Sarah. Tiap pagi bangun yang pertama kali dilihat bukan langit, tapi layar HP penuh notifikasi dari Instagram dan TikTok. Dia punya 3 set hustle, ikut mentoring sana-sini, rapat online bisa sampai tengah malam. Kalendernya udah kayak buku TTS, penuh warna-warni jadwal, reminder bunyi tiap jam. Di story, dia pasang #hustle mode on biar kelihatan keren. Tapi diam-diam kepalanya pusing 7 keliling, dompetnya nggak setebel ekspektasi, dan proyek-proyek besarnya nggak ada satupun yang kelar tuntas. Rasanya persis kayak lari maraton di atas treadmill. Keringetan, capek, banyak gerak, tapi nggak maju seinci pun. Familiar? Itu kamu kan? Kalau tadi itu rasanya nusuk, bagus. Berarti kita ada di jalur yang benar. Dan jujur, kalau lo ngerasa kayak Sarah barusan, lo nggak sendirian. Itu bukan salah lo sepenuhnya. Karena kita semua dicekoki sama narasi hustle yang bikin kita capek sendiri. Tapi hari ini, kita mau berontak sama narasi itu. Hidup ini terlalu singkat buat buang-buang energi di keputusan receh dan kebiasaan yang bikin kepala pusing. Sekarang, ayo kita bongkar satu-satu biang keroknya. Ini dia 8 kesalahan fatal yang bikin lo jadi pelari treadmill. Keringetan banyak, tapi nggak maju seinci pun. Kesalahan 1. Mengira sibuk sama dengan produktif. Mitosnya, yang penting ada kegiatan. Kalender gue penuh, berarti gue keren. Lo bangga nunjukin jadwal lo yang padat merayap, meeting dari pagi ketemu pagi. Tapi coba deh, jujur sama diri sendiri. Diagnosa sebenarnya, sibuk tanpa arah itu cuma buang-buang energi, alias mubazir banget. Produktivitas itu bukan soal berapa banyak yang lo kerjain, tapi soal output yang punya dampak nyata. Soal progres yang jelas menuju tujuan utama lo. Lo bisa sibuk seharian balesin email yang gak penting, nyusun to-do list doang, atau bolak-balik ngecek feed medsos, tapi lupa ngerjain satu hal fundamental yang bisa ngubah hidup lo. Ini kayak lo lari kenceng di tempat, ngabisin bensin tapi nggak nyampe tujuan. Kesalahan nomor 2, terjebak dalam ilusi multitasking. Mitosnya, gue jago, bisa ngerjain banyak hal sekaligus biar efisien. Lo yakin bisa sambil bales chat, dengerin webinar, dan ngerjain laporan. Kelihatannya keren kan? Diagnosa sebenarnya, otak lo itu nggak didesain buat multitasking, tapi buat context switching, alias gonta-ganti fokus. Setiap lo pindah tugas, misalnya dari nulis ke bales WhatsApp, terus balik lagi, ada biaya mental yang harus dibayar. Ini kayak komputer lo buka 100 tab browser sekaligus, pasti lemot dan nge-lag. Hasilnya, kualitas kerja anjlok, waktu ngerjain lebih lama, dan kepala rasanya mau meledak karena energinya terpecah-pecah. Ingat ya, satu tugas, selesaikan, baru pindah. Sesimpel itu dan jauh lebih efektif. Kesalahan nomor 3 adalah FOMO, alias Fear of Missing Out yang udah kronis. Mitosnya, semua peluang harus gue ambil, semua undangan harus gue datengin. Kalau enggak, gue ketinggalan. Lo ikut semua grup, semua workshop, semua proyek yang tiba-tiba muncul di timeline lo. Diagnosa sebenarnya, terlalu banyak bilang iya berarti lo cuma punya banyak komitmen dangkal. Akhirnya, lo punya puluhan proyek setengah jadi, puluhan janji yang gak bisa lo tepatin maksimal, tapi gak ada satupun mahakarya yang tuntas atau skill yang benar-benar lo kuasai. Ini bukan kebebasan, ini malah jadi penjara. Belajar bilang tidak itu bukan sombong, itu strategi buat melindungi energi dan fokus lo. Ini tentang memilih apa yang layak lo kerjain, bukan apa yang bisa lo kerjain. Kesalahan nomor 4 adalah kerja keras tanpa peta.
Mitosnya, yang penting semangat 45. Banting tulang aja terus, nanti hasil juga datang sendiri. Lo kerja sampai begadang, tapi nggak jelas arahnya mau kemana. Kerja keras tanpa strategi itu namanya kerja paksa, bukan kerja cerdas. Lo butuh peta yang jelas, tujuan yang tajam, dan prioritas yang nggak bisa ditawar. Tanpa itu, energi lo bakal habis buat hal-hal yang gak relevan. Fokus ke 20% usaha yang ngasih 80% hasil. Itu prinsip Pareto. Jangan tebang semua pohon di hutan kalau lo cuma butuh satu kayu bakar. Identifikasi dulu mana yang paling penting, baru gaspol. Kesalahan nomor 5 adalah menganggap istirahat adalah kelemahan. Mitosnya, orang sukses itu nggak pernah tidur, istirahat buat yang lemah. Lo merasa bersalah kalau lagi rebahan atau ngopi santai. Ini mindset paling tolol, sorry to say. Istirahat itu bukan kemewahan, tapi bahan bakar utama buat otak dan badan lo. Tanpa istirahat, lo itu cuma mesin yang overheat, yang kapan aja bisa rusak. Coba bayangin, mobil lo jalan terus tanpa isi bensin, ya mogok lah. Burnout, kreativitas nol, fokus ambyar. Istirahat yang berkualitas itu investasi paling profit buat produktivitas jangka panjang lo, bukan penghalang. Tidur cukup, me time itu penting. Kesalahan 6, perfeksionisme yang melumpuhkan. Mitosnya, harus sempurna dulu, nggak boleh ada cacat sedikit pun sebelum gue rilis. Lo udah berbulan-bulan ngerjain satu proyek, tapi belum juga berani nunjukin ke orang karena takut belum 100% sempurna. Diagnosa sebenarnya, perfeksionisme itu cuma cara keren buat bilang, gue takut gagal dan lagi menunda-nunda. Seringkali, cukup baik yang selesai sekarang jauh lebih berharga daripada sempurna yang nggak pernah kelar. Daripada nunggu yang ideal dan gak pernah muncul, mending luncurkan produk ide atau tulisan lo yang cukup baik itu. Dapat feedback, perbaiki, ulangi. Itu permainannya. Gerak itu lebih baik daripada diam menunggu kesempurnaan yang fatamorgana. Kesalahan 7, terjebak dalam pencarian hack tiada henti. Mitosnya, pasti ada trik rahasia, shortcut atau aplikasi ajaib yang bisa bikin gue kaya mendadak. Lo gampang banget tergiur sama judul video 5 aplikasi ini bikin lo kaya mendadak atau rahasia sukses miliarder dalam 7 hari. Diagnosa sebenarnya, kita terlalu sibuk nyari hack tapi lupa sama fundamentalnya. Sukses itu soal konsistensi ngerjain hal-hal dasar yang membosankan, kayak bangun pagi, ngerjain tugas utama, belajar, dan istirahat. Bukan soal nemuin peluru perak yang nggak pernah ada. Gak ada jalan pintas buat hal-hal yang benar-benar worth it. Berhenti buang energi nyari cheat code dan mulai fokus pada fondasi yang kokoh. Kesalahan 8, mengabaikan refleksi dan evaluasi. Mitosnya, gas terus jangan niat ke belakang, yang penting move on. Lo terus-terusan maju tanpa pernah berhenti sejenak buat mikir. Diagnosa sebenarnya, gimana lo mau jadi lebih baik kalau lo nggak pernah berhenti sejenak buat nyaca? Tanpa evaluasi, lo bakal ngulangin kesalahan yang sama kayak kaset rusak. Refleksi itu bukan buat nangisin kegagalan, tapi proses belajar paling cepat buat tahu apa yang berhasil, apa yang gagal, dan gimana caranya biar besok lebih baik. Dengan merefleksi, lo bisa menghemat energi besar di masa depan karena lo nggak perlu lagi jatuh di lubang yang sama. Ini adalah cara cerdas buat upgrade diri tanpa harus berdarah-darah terus. Oke, cukup diagnosanya. Sekarang waktunya berontak. Ini 8 protokol tempur buat ngelawan 8 kesalahan tadi. Protokol #1. Prioritaskan dampak, bukan aktivitas. Pakai Eisenhower Matrix. Bagi tugas lo jadi 4, penting mendesak, penting gak mendesak, gak penting mendesak, gak penting gak mendesak. Hiduplah di kuadran 2. Penting tapi gak mendesak. Disitulah hidup lo berubah. Protokol Hester 2. Blok waktu untuk fokus mendalam. Sebut aja deep work. Alokasikan minimal 60-90 menit setiap hari buat satu tugas paling penting. Selama waktu itu, HB mode pesawat, tutup semua tab nggak penting. Ciptakan gua pribadi buat otak lo. Protokol #3. Belajar berkata tidak secara strategis. Bikin daftar anti-goals atau no-go zones. Tulis hal-hal yang nggak akan lo lakuin, proyek yang nggak akan lo ambil. Setiap ada tawaran, tanya, apa harga yang harus gue bayar kalau gue bilang iya?
Protokol #4. Rencanakan dengan jelas, gak usah ribet. Tiap malam sebelum tidur atau pagi pas bangun, tentukan 3 prioritas utama yang wajib selesai hari itu. Cuma 3. Selesaikan itu dan lo udah menang. Protokol #5. Jadwalkan waktu istirahat dan anggap itu jadwal paling sakral. Masukin ke kalender lo. Istirahat 15 menit, jalan sore, nggak megang HP setelah jam 9 malam. Ini bukan negosiasi, ini perintah. Protokol #6. Terapkan prinsip good enough. Ganti mindset harus sempurna, jadi harus jalan. Tentukan standar minimal yang bisa diterima, lalu luncurkan. Progress over perfection. Ingat, versi 1 lebih baik dari versi 0. Protokol #7. Kembali ke dasar. Stop cari hack baru minggu ini. Coba identifikasi 1-3 aktivitas fundamental yang benar-benar ngasih hasil di bidang lo. Kalau lo konten kreator, ya bikin konten. Kalau sales, ya jualan. Kuasai dasarnya sampai mampus. Protokol #8. Jurnal refleksi mingguan. Nggak perlu berjam-jam, cukup 30 menit setiap akhir pekan. Ambil buku dan jawab 3 pertanyaan ini. Apa yang berhasil minggu ini? Apa yang gagal total? Apa satu hal yang bisa gue perbaiki buat minggu depan? Simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi itulah cermin pahit dari 8 kesalahan fatal yang bikin kita sibuk tapi nggak kemana-mana. Intinya, bukan karena lo kurang usaha, tapi karena lo kurang strategi dan salah fokus. Pola pikir barunya adalah ini. Hentikan glorifikasi kesibukan. Mulai sekarang, kita glorifikasi dampak, kejelasan, dan kebebasan. Produktivitas sejati itu bukan soal kerja 18 jam sehari, tapi soal hasil signifikan yang lo ciptakan sambil tetap punya hidup yang berkualitas. Sekarang, gue punya misi buat lo, sebuah tantangan. Jangan coba lakuin semua hal tadi sekaligus, lo bakal kewalahan. Cukup pilih 1 dari 8 kesalahan tadi yang paling gue banget. Jujur sama diri sendiri. Lalu, pilih 1 protokol tempur yang jadi lawannya. Terapkan 1 protokol itu secara konsisten selama 7 hari ke depan. Cuma 1. Setelah 7 hari, balik lagi ke video ini dan coba bandingkan. Apa yang berubah? Bagikan pengalaman lo di kolom komentar. Gue mau dengar cerita lo. Ingat, ini bukan soal seberapa keras lo mendayung, tapi seberapa jelas arah kapal lo. Berhenti jadi pelari di treadmill. Mulai sekarang, jadilah navigator kapal yang tahu persis kemana tujuannya.